Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu masih menjelaskan di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, untuk keberkahannya marilah kita belajar berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengertian dan contoh listrik statis. Yang ketiga, pengertian dan contoh listrik dinamis. Dan yang keempat, menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Oke, yang pertama, menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan yang namanya listrik. Kita sudah membayangkan, kita sudah mengalaminya apabila selama 1 jam saja kita mati listrik ya nak ya, kepanasan, kita tidak bisa mengakses internet, kita tidak bisa menonton televisi ya, dan lain-lain. Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki 2 muatan ya, yaitu muatan positif dan muatan negatif. 2 benda yang bermuatan sejenis atau listrik sejenis akan didekatkan, jika didekatkan akan tolak menolak. Sedangkan 2 benda yang bermuatan listrik tidak sejenis maka akan tarik menarik. Nah, ini contohnya. Positif dengan positif terjadi akan saling tolak menolak ya. Sedangkan positif dengan negatif akan terjadi tarik menarik. Nah, sama dengan muatan listrik negatif dengan negatif, dia juga akan terjadi tolak menolak. Ya, yang kedua, listrik statis. Nah, listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalirkan listrik. Ya, hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Ya, listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Nah, oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Nah, ini contoh listrik statis ya, sudah pernah Ibu praktekkan ketika kelas 3. Nah, ya, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, lalu kalian ditempelkan ke kertas potongan, maka tidak akan terjadi lama ya. Jadi potongan kertas itu menempel ke penggaris tapi tidak terjadi lama. Artinya terjadi hanya sementara karena kemunculan listrik statis ini hanya terjadi sementara. Nah, yang kedua, ini adalah contohnya. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Yang kedua, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Boleh kalian praktekkan di rumah ya. Nah, yang ketiga ini adalah yang pernah kita alami ya nak ya. Jadi fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Jadi ini adalah sementara saja, tidak terjadi lama ya. Yang ketiga adalah listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini adalah muatan listrik yang dapat bergerak ya. Energi listrik bergerak dari kutub positif
ke kutub negatif. Nah, contohnya baterai yang ada pada rangkaian listrik. Nah, baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini ya, yang Ibu beri tanda panah adalah kutub pada dua baterai. Pada satu baterai ya. Yang pertama positif, ya ada tanda positif, dan yang kedua ada tanda negatif. Nah, itu adalah kutubnya. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis bersifat permanen, ya nak ya. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Nah, aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar, artinya di-off-kan, dimatikan. Ya. Yang kelima adalah menjelaskan perubahan bentuk energi listrik, ya. Nah, ini adalah beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Nah, ini apa? Gambar apa? Blender, betul. Juicer ya. Alat untuk membuat jus. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya blender. Nah, cara kerjanya pasti energi listrik ini mengalir dan melewati blender tentunya dengan jack yang dimasukkan ya. Jadi jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak, begitu. Oke, yang kedua, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ya. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Nah, energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Itu ada tanda bohlam. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya, ya. Oke, nah ini adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi pada bel listrik ya. Ya, yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya pada bohlam lampu ya. Oke, yang keempat adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Ya, contohnya pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Begitu. Yang kelima, contoh yang kelima adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Double fungsi ya. Contohnya pada televisi. Nah, cara kerjanya energi listrik mengalir ke televisi jika tombol power pada televisi ditekan. Energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Nah, energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Ya, oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Meta. Alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.